Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Abdul Fadil akan mempresentasikan tentang sebuah materi analisis kualitas tes dan butir soal di dalam pembelajaran. Nah, hal ini saya buat video ini untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen kami, Bapak Fikri Farhin MPDI. Baik, selanjutnya langsung saja. Analisis kualitas tes itu merupakan kegiatan untuk mengkaji soal pada setiap item atau butirnya guna mengetahui kualitas dari setiap butir soal tersebut. Nah, analisis kualitas butir soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Sumarna Surapranata mengemukakan bahwa analisis kualitas soal dilakukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya sebuah soal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kualitas butir soal merupakan kegiatan menganalisis tiap-tiap butir soal secara mendetail menggunakan metode pengujian tertentu. Nah, teknik dari analisis kualitas butir soal. Teknik pertama dinamakan teknik analisis kualitas butir soal secara kualitatif. Nah, pada prinsipnya analisis kualitatif terhadap kualitas soal dilakukan berdasarkan kaidah penulisan soal. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis kualitas kuesioner secara kualitatif, antara lain teknik moderasi dan teknik panel. Teknik fasilitasi merupakan teknik diskusi yang mana satu orang bertindak sebagai mediator. Berdasarkan teknik ini, setiap pertanyaan akan didiskusikan dengan beberapa ahli seperti guru, ahli penilaian, ahli bahasa, dan psikolog. Ada juga teknik panel. Nah, teknik panel ini adalah teknik review soal berdasarkan kaidah penulisan soal, khususnya penilaian isi, struktur, bahasa atau budaya, kebenaran jawaban atau tes, dan petunjuk penilaian. Harga dibuat oleh beberapa reviewer. Kaidah penulisan butir soal yang menjadi pedoman dalam menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif itu yang pertama, materi. Soal harus sesuai dengan indikator, artinya soal harus menyatakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator di dalam kisi-kisi. Indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Pengecoh harus berfungsi. Nah, dan juga setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar. Artinya satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Nah, yang kedua, konstruksi. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus menerapkan pernyataan yang diperlukan saja. Nah, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban salah. Memilih jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Nah, gambar grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Yang ketiga, bahasa atau budaya. Nah, selain itu juga ada teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif. Hal ini juga dikenal dengan istilah analisis empirik.
Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal, di antaranya adalah validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh atau fungsi distraktor. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.